Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Kali ini Anda memberi kami beberapa sumber yang kalau dilihat sekilas jujur aja kayaknya agak acak ya. Iya, Di satu sisi ada opini soal feodalisme, terus ada jurnal sejarah pendidikan zaman kolonial, tapi di sisi lain ada laporan investigasi soal pungli di sekolah zaman sekarang, terus ada lagi analisis komersialisasi pendidikan, dan ditutup sama kajian filosofis. betul. Kayak potongan puzzle dari kotak yang beda-beda ya. Tapi begitu kita coba susun, gambarnya jadi jelas banget. Dan terus terang cukup meresahkan. Nah, itu dia. Jadi, misi kita kali ini sepertinya mau melihat benang merahnya. Bagaimana mentalitas, katakanlah, raja feodal di masa lalu, ternyata secara nggak sadar bisa nyambung ke praktek uang seragam yang mungkin Anda temui di sekolah anak-anak Anda hari ini. Tepat. Ternyata masalah-masalah pendidikan yang terasa sangat modern ini, akarnya itu dalam sekali. Dan sudah berkarat. Oke, ini terdengar menarik. Jadi kita akan telusuri jejak sejarah ini untuk paham kenapa sih masalah kayak ketidaksetaraan akses atau korupsi di pendidikan kita kok kayaknya susah banget diberantas. Apakah ini bukan cuma soal sistem, tapi juga warisan cara berpikir? Bisa jadi begitu. Baiklah, mari kita bongkar. Kita mulai dari yang paling jauh dulu ya, dari konsep feodalisme itu sendiri. Boleh? Sumber pertama dari STH Indonesia Jentra ini langsung ngomongin soal feodalisme. Sejujurnya pas pertama baca saya mikir feodalisme. Bukannya itu istilah buat Eropa abad pertengahan? Raja, kesatria, gitu-gitu. Apa relevannya buat kita di Indonesia? Nah, itu pertanyaan yang bagus, karena istilahnya memang seringnya ke sana. Tapi esensi feodalisme itu kan universal, yaitu tatanan sosial yang, hierarkis dan absolut, atasan segalanya. Betul. Atasan adalah segalanya, bawahan wajib patuh. Tanpa bertanya. Nah, sumber ini berargumen kalau kerajaan-kerajaan di Nusantara prakolonial itu strukturnya mirip banget. Ada relasi patron-klien yang kaku, penguasa itu posisinya nyaris kayak dewa, nggak bisa dikritik. Rakyat perannya cuma satu, mengabdi. Persis. Oke. Jadi bukan soal kastilnya, tapi soal mentalitas tunduk pada atasan itu ya. Ya. Ada kutipan dari Tan Malaka tahun 1926 di sumber itu yang, pedas dan kena banget. Yang mana itu? Seorang yang mempunyai darah raja-raja, biarpun bodohnya seperti kerbau, boleh menaiki singgah sana. Ini kan gambaran sempurna kalau status itu jauh lebih penting daripada kemampuan. Tepat sekali. Garis keturunan di atas segalanya. Dan yang lebih menarik lagi, pas kolonialisme Belanda datang, mereka nggak hancurin struktur ini. Oh enggak, justru sebaliknya. Mereka manfaatkan. Artikel itu ngejelasin gimana Belanda berkawan dengan para elit kerajaan. Raja dan bangsawan ini dijadikan perpanjangan tangan mereka. Semacam manajer lokal buat menekan rakyatnya sendiri. Pinter juga ya mereka. Sangat. Jadinya, mentalitas feodal ini bukannya hilang, malah sengaja dipupuk. Sengaja dilestarikan karena ya menguntungkan penjajah. Jadi struktur lama yang menindas dilapisi lagi sama struktur baru yang juga menindas. Aduh, lalu gimana ini meresap ke dunia pendidikan? Nah, disinilah kita pindah ke sumber kedua, jurnal dari Literasi Nusantara Publisher. Jurnal ini nunjukin kalau sistem pendidikan yang dibangun Belanda itu sepenuhnya mencerminkan kepentingan mereka. Dan juga mentalitas feodal yang mereka manfaatkan tadi. Jadi tujuan pendidikannya bukan buat mencerdaskan gitu? Sama sekali bukan. Tujuannya sangat pragmatis. Cuma buat menciptakan segelintir tenaga kerja level rendah. Juru tulis, mandor, petugas administrasi, yang bisa digaji murah buat menjalankan mesin birokrasi mereka. Ini ironis banget kalau kita ingat soal politik etis tahun 1901. Kan slogannya mulia tuh, irigasi, emigrasi, dan edukasi. Kedengarannya kan kayak mereka mau balas budi. Iya, kedengarannya begitu. Tapi prakteknya, seperti yang dijelaskan di jurnal itu, pendidikan tetap jadi alat untuk memastikan Indonesia maju, tapi tetap di bawah kendali kami. Itu intinya. Dan cara mereka memastikan itu adalah dengan membangun sistem yang sangat diskriminatif, kan? Betul sekali. Sangat diskriminatif. Jurnal itu memaparkannya dengan jelas. Pertama, ada dualisme. Dualisme. Artinya, ada sistem sekolah yang terpisah dan timpang banget. Antara sekolah untuk anak-anak Eropa dengan sekolah untuk anak-anak pribumi. Kualitasnya bumi dan langit. Oke, terus yang kedua? Kedua, diskriminasi biaya dan status. Sekolah yang bagus,
Yang pakai bahasa Belanda, kayak ELS atau HIS, itu biayanya selangit. Pasti cuma kalangan tertentu yang bisa masuk. Tentu, cuma anak bangsawan atau priai yang diizinkan dan mampu bayar. Anak petani, rakyat biasa, ya jangan harap. Ini kan secara efektif menciptakan kembali tembok kasta lewat jalur pendidikan. Jadi pendidikan bukan jadi tangga sosial, malah jadi tembok yang mempertegas kelas sosial ya. Persis. Dan yang ketiga, sistemnya tidak sistematis buat pribumi. Awalnya itu nggak ada jalur yang jelas buat anak pribumi lanjut dari sekolah dasar ke jenjang yang lebih tinggi. Sengaja dibuat buntu gitu. Betul, sengaja dibuat buntu. Cukup sampai bisa baca tulis dan berhitung dasar. Itu adalah desain yang disengaja. Oke, era Belanda berakhir, Jepang datang, katanya ada perubahan drastis, sistem kelas sosial di sekolah dihapus. Ini kan harusnya kabar baik ya, akhirnya setara. Di satu sisi, iya, ini perubahan positif yang signifikan. Pertama kalinya, anak dari golongan paling bawah punya kesempatan duduk di bangku yang sama dengan anak bangsawan. Tapi, ini kayak pisau bermata dua. Oh iya? Kenapa? Karena secara kualitas, pendidikannya justru anjlok drastis. Jepang punya agenda lain. Pendidikan bukan buat mencetak pegawai, tapi buat alat indoktrinasi militeristik. Untuk kepentingan perang mereka. Benar. Anak-anak sekolah dipaksa latihan baris berbaris setiap hari. Nyanyi lagu kebangsaan Jepang, didoktrin ideologi Hakko Ichiu. Bahasa Belanda dimusnahkan, diganti bahasa Indonesia dan Jepang. Jadi suasananya berubah dari diskriminatif jadi sangat represif. Warisan utamanya, ya sistem yang sangat sentralistik. Pendidikan selalu jadi alat penguasa. Ini gambaran masa lalu yang suram, tapi jujur, saya jadi bertanya-tanya, apa kita benar-benar udah lepas dari semua ini? Rasanya kok pola-pola lama itu masih terasa ya sampai sekarang? Anda menangkap poin utamanya. Warisan itu nggak menguap gitu aja. Dia bermutasi. Bermutasi jadi apa? Nah, sumber kita berikutnya dari UIN Antasari Banjarmasin ngasih istilah yang pas buat wujud modernnya. Komersialisasi pendidikan. Komersialisasi. Pendidikan jadi barang dagangan. Tepat. Sesuatu yang harusnya hak asasi, layanan publik, pelan-pelan digeser jadi komoditas. Motif utamanya bukan lagi pencerdasan, tapi ya keuntungan. Ini pasti terasa banget ya buat Anda yang punya anak sekolah. Dikit-dikit bayar ini, bayar itu, sekolah bagus identik dengan sekolah mahal. Jurnal itu melacak nggak kapan tren ini mulai? Jurnal itu menunjuk era Orde Baru sebagai titik baliknya. Waktu itu kan wacana utamanya pembangunan ekonomi kan? Nah, pendidikan pun dibingkai ulang. Bukan sebagai hak, tapi sebagai investasi sumber daya manusia. Human capital. Betul. Tujuannya buat nyetak tenaga kerja untuk industri. Logika investasi inilah yang buka pintu buat swasta masuk dan mendirikan sekolah atau universitas yang orientasinya profit. Dan akibatnya bisa ditebak. Yang kaya bisa investasi di sekolah elit, yang kurang mampu ya kejebak di sekolah negeri yang seringkali kekurangan dana. Ini kan sama persis dengan sistem dualisme zaman Belanda. Cuma sekarang pemisahnya bukan darah biru, tapi tebal tipisnya dompet. Struktur kelas sosial dilanggengkan lagi. Dan ketika pendidikan udah jadi bisnis, disitulah korupsi tumbuh subur kan? Persis. Tanahnya jadi subur banget buat praktek-praktek koruptif. Nah, ini dia. Disinilah laporan investigasi dari Indonesia Corruption Watch, ICW, jadi sangat relevan dan terus terang mengerikan. Laporan itu fokus ke pungutan liar atau pungli, khususnya pas PPDB tahun 2023. Masif sekali kejadiannya. Padahal aturannya jelas banget. Sekolah negeri dilarang memungut biaya apapun. Modusnya juga macam-macam ya. Ada yang dibungkus istilah infak kenaikan kelas. Ada yang jual seragam dengan harga nggak wajar. Kreatif sekali mereka cari celahnya. Tapi yang paling menohok dari laporan ICW itu adalah satu kasus spesifik. Yang mana? Kasus guru honorer di Bogor itu ya. Betul. Kasus di SDN Ciberem 1 Bogor. Seorang guru honorer dipecat oleh kepala sekolahnya. Bukan karena kinerjanya buruk. Bukan, tapi karena dia diduga berani melaporkan praktik pungli di sekolahnya ke inspektorat. Tuh, dia dipecat karena melapor. Apa alasan resmi di surat pemecatannya? Saya nggak percaya ini. Nah, ini bagian yang paling jadi bukti nyata argumen kita.
Laporan ICW itu menyebut narasi yang dipakai di surat pemecatan itu secara eksplisit menyinggung soal loyalitas dan kepatuhan terhadap pimpinan. Apa? Loyalitas dan kepatuhan. Iya, bayangkan. Bukan profesionalisme, bukan integritas, tapi loyalitas. Luar biasa. Itu kan bahasa abdi dalam kerajaannya, Mhm. bukan bahasa hubungan profesional abad ke-21. Mhm. Jangan kritik atasan, patuh saja. Benang merah yang kita bicarakan tadi ternyata bukan kiasan, tapi tertulis hitam di atas putih. Gila. Itulah feodalisme dalam praktek modern. Relasi kuasa atasan bawahan yang absolut, di mana kritik dianggap pembangkangan. Dampaknya pasti destruktif banget. Sangat. Laporan itu menyebut ini menciptakan budaya diam. Culture of silence. Guru lain yang lihat pasti mikir 1000 kali buat melapor. Orang tua juga takut anaknya kenapa-kenapa kalau vokal. Dan akhirnya pungli dinormalisasi. Dianggap ya sudah memang begitu adanya. Lingkaran setannya jadi sempurna. Warisan feodal ketemu sistem yang dikomersialisasi, hasilnya korupsi yang dilindungi budaya takut. Tepat. Sebuah ekosistem yang sulit dibongkar. Oke, kita sudah lihat masalahnya yang begitu rumit, akarnya begitu dalam. Rasanya pesimis banget ya. Terus gimana? Apa kita pasrah aja? Nah, salah satu sumber terakhir dari UUI ini menawarkan jalan keluar dari seorang filsuf pendidikan, Paulo Freire. Siapa dia dan kenapa pemikirannya relevan? Paulo Freire ini pemikir yang luar biasa. Dia melihat pendidikan itu nggak netral. Pendidikan bisa jadi alat penindasan atau sebaliknya, alat pembebasan. Dia mengkritik keras model yang dia sebut pendidikan gaya bank. Unik sekali istilahnya. Apa maksudnya? Bayangkan hubungan bankir dan nasabah. Guru itu bankirnya, punya semua pengetahuan. Murid itu nasabah, datang dengan rekening kosong untuk diisi. Jadi murid cuma wadah pasif yang tugasnya menerima, mencatat, menghafal setoran dari guru. Tepat. Nggak ada ruang untuk bertanya, berdebat, atau berpikir kritis. Wah, istilah gaya bank ini kena banget. Saya langsung kebayang suasana kelas zaman saya sekolah dulu. Duduk, diam, catat, hafal buat ujian, habis itu lupa semua. Ini kan persis kayak sistem pendidikan kolonial yang tujuannya cuma kepatuhan, bukan kesadaran. Anda menangkapnya dengan sempurna. Pendidikan gaya bank adalah alat sempurna untuk melestarikan status quo dan budaya diam. Nah, Freire menawarkan lawannya yang disebut conscientization atau penyadaran kritis. Penyadaran kritis, ini bukan sekedar belajar mata pelajaran. Ini proses membangkitkan kesadaran siswa untuk bisa membaca realitas di sekitar mereka secara kritis. Kenapa ada kemiskinan, kenapa ada ketidakadilan, dan kemudian terpanggil untuk bertindak mengubahnya. Jurnal itu menyebut prinsip kuncinya reading the world and reading the world. Membaca teks sekaligus membaca dunia. Bisa kasih contoh konkretnya? Misalnya dalam konteks pendidikan agama Islam yang dibahas di jurnal itu? Tentu. Dalam model gaya bank, belajar PAI mungkin cuma sebatas hafal ayat tentang kejujuran atau larangan korupsi. Dapat nilai bagus, selesai. Selesai ya. Nah, dalam model Freire, ayat yang sama nggak berhenti di hafalan. Guru akan memfasilitasi dialog. Oke, ayat ini melarang korupsi. Sekarang, ayo kita lihat berita. Kenapa praktek pungli seperti di laporan ICW tadi bisa terjadi? Apa akarnya? Sebagai orang beriman, apa yang bisa kita lakukan? Jadi tujuannya bergeser ya. Dari sekedar ketaatan pasif menjadi kesadaran sosial kritis. Atau yang di jurnal itu disebut kesalehan sosial. Ini perubahan fundamental. Sangat fundamental. Metodenya pun berubah total. Bukan lagi ceramah satu arah, tapi pendidikan hadap masalah. Guru jadi fasilitator dialog. Masalah nyata yang dihadapi siswa dijadikan bahan bakar untuk belajar. Ini jadi krusial banget ya di era digital sekarang. Sangat. Anak-anak kita kan dibanjiri konten, termasuk konten agama di media sosial yang seringkali dangkal, provokatif, atau bahkan radikal. Tanpa kesadaran digital kritis yang dilatih lewat model Freire, mereka akan jadi mangsa empuk. Jadi pendekatan Freire ini intinya adalah upaya sistematis untuk membongkar budaya diam dari akarnya dan menggantinya dengan budaya dialog. Budaya bertanya dan keberanian untuk tidak setuju. Itulah esensinya. Pendidikan yang memanusiakan, bukan menjinakkan.
Jadi, setelah kita melakukan perjalanan panjang ini, dari istana feodal, masuk ke sekolah diskriminatif zaman kolonial, sampai lihat potret buram pungli di sekolah modern, apa kesimpulan besarnya? Pesan utamanya adalah, masalah pendidikan kita hari ini, entah itu komersialisasi, pungli, ketidaksetaraan, bukanlah isu yang muncul kemarin sore. Ini adalah gema dari sejarah panjang di mana pendidikan lebih sering dirancang untuk mengendalikan, bukan membebaskan. Dan kerangka penyadaran kritis dari Paulo Freire mengingatkan kita bahwa solusi teknis saja seperti revisi aturan PPDB atau nambah anggaran BOS mungkin nggak akan pernah cukup. Itu penting, tapi cuma mengobati gejalanya ya. Betul. Selama cara pandang kita terhadap pendidikan tidak berubah, selama kita masih terjebak dalam logika atasan-bawahan atau penjual-pembeli, masalahnya akan terus muncul dalam bentuk baru. Pendidikan sejati itu adalah proses humanisasi, memanusiakan manusia dengan memberinya alat untuk berpikir kritis dan berani bertindak adil. Sebagai penutup, kami ingin meninggalkan sebuah pemikiran untuk Anda renungkan. Mengingat betapa dalamnya warisan feodalisme dan komersialisasi ini, mungkinkah tantangan terbesar kita sebenarnya bukan hanya memperbaiki sistem, tapi mengubah mentalitas? Mentalitas kita semua. Diri sebagai orang tua, jangan-jangan tanpa sadar kita masih melihat ijazah sebagai simbol status layaknya gelar kebangsawanan. Dan melihat sekolah sebagai investasi untuk keuntungan pribadi, bukan sebagai perjalanan untuk menjadi manusia yang lebih utuh, lebih sadar, dan lebih peduli pada dunia di sekitarnya.